Jadi kamu mau hidup dengan 2 istri? Aku sayang sama Karina. Tapi aku masih mencintai Mirsa, Bu. Ya tapi... Bogor itu kan gak jauh, Bu. Mas Radit. Sayang. Tadi aku dengar ada nyebut Bogor. Kenapa Bogor, Mas? Jangan-jangan Karina udah dengar semuanya. Oh, tadi... Gini sayang, tadi Mama yang punya ide kepingin pindah ke Bogor. Karena Mama ngerasa gak enak aja tinggal lama-lama di sini. Takut mengganggu keluarga kalian. Gitu loh sayang. Mama kok mikirnya gitu sih? Aku udah nganggep Mama itu kayak mama aku sendiri. Gak ada masalah kok kalau Mama sama Bang Markum itu tinggal di sini. Kamu serius sayang? Ya iyalah, Ma. Udah. Pokoknya Mama nggak boleh pindah kemanapun. Tinggal selamanya di sini. Bareng sama aku, sama Mas Radit, sama Papa, sama Akira. Ya? Karina, menantu Mama yang cantik dan paling Mama sayang. Mama bahagia sekali bisa selalu dekat sama kalian. Makasih sayang, makasih ya. Ya udah, Mama istirahat Ki. Mama istirahat dulu ya. Kenapa ngobrolnya sampai keluar, Mas? Ya tadi aku keluar mau cari angin aja. Terus ibu nyusul. Sekarang aku mau masuk kok. Masuk ya? Aku ngerasa ada yang aneh. Enggak. Aku cuma berlebihan aja mikirnya. Saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja di sini, Pak. Karena saya mau kerja di tempat lain. Tapi kan kamu belum ada sebulan kerja di sini. Saya harus minta approval Pak Reza dulu. Maaf, Pak. Apa bisa pengunduran diri saya ini disetujui tanpa harus dilaporkan ke Pak Reza? Kamu harusnya tahu, kalau apapun yang terjadi di perusahaan ini harus approval dari Pak Reza selaku pemimpinnya dan pemilik perusahaan. Kamu tunggu di sini dulu ya. Kenapa kamu masih ada di kantor ini? Apa pernyataan saya kemarin kurang jelas? Hah? Maaf, Mbak Ranti. Saya sudah coba ikutin apa Udah, Mbak Ranti. nggak usah banyak alasan. Ikut saya sekarang. Mirsa mau resign? Iya, Pak. Pasti Mirsa keluar gara-gara takut atau nggak nyaman karena kejadian kemarin. Aku harus yakinin Mirsa lagi kalau semua itu nggak aku rencanain. Sekarang Mirsa di mana? Tadi saya suruh tunggu di depan ruangan saya, Pak. Boleh tolong panggil Mirsa ke ruangan saya mau bicara sebentar. Baik, Pak. Mirsa mana? Pak Reza. Mirza tidak ada. Tadi ada di depan ruangan saya, tapi sekarang saya tidak tahu. Apa dia udah pergi? Tolong cari Mirsa ya. Saya perlu bicara sama dia. Baik, Pak. Saya akan cek CCTV, Pak. Iya.
Sini kamu. Mbak. Sini. Mbak. Duduk. Mbak Ranti. Duduk, diam. Mbak. Diam. Denger ya. Perempuan yang nggak tahu diri kayak kamu itu harus dikasih pelajaran, tau nggak? Biar nggak ngelunjak. Mbak Ranti, saya mohon. Kalau saya ada salah, tolong jangan kayak gini Mbak caranya Mbak. Saya minta maaf. Iya, buat apa minta maaf? Ah? Kamu pikir ada gunanya dengan kamu minta maaf? Diam. Mbak. Diam. Mbak Ranti. Diam. Mbak Ranti. Mbak. Mbak Ranti, stop. Dengerin ya, kalau misalnya kamu ngelawan, kamu akan saya kasih pelajaran lebih dari... Mbak, saya mohon. Stop, Mbak. Kak, Mbak Ranti, jangan. Mbak. Mbak Ranti. Mbak Ranti. Mbak. Mbak, buka, Mbak. Mbak Ranti, buka. Mbak Ranti. Pak Reza. Ya, gimana? Saya sudah cek CCTV. Ternyata Mirsa pergi bersama Bu Ranti. Oh, oke. Ya, terima kasih. Mas? Mau kemana? Ranti, Mirsa mana? Tadi kata HRD, Mirsa sama kamu. Aku harus ngomong sama dia soalnya. Dia mau resign. Iya. Tadi aku sempat ketemu sama Mirsa. Dan dia bilang dia pengen ngundurin diri dari perusahaan ini. Terus dia bilang juga kalau dia udah nggak mau ketemu sama Mas lagi. Ya, aku coba cegah sih, tapi dia nggak mau terus pergi, nggak tahu kemana. Loh, Mas, tunggu. Ini kita ada meeting loh, kliennya udah nungguin dari tadi. Tolong kamu yang handle dulu deh, ya. Oke. Siapapun, tolong. 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 Siapa di dalam? Saya Mirsa. Kamu kenapa di dalam? Saya kekunci. Tolong bukain pintunya. Oke, bentar ya. Aduh, kekunci lagi. Aduh, Mirsa, nggak bisa kebuka. Sebentar ya, Mirsa, ya. Tunggu sebentar, saya cari bantuan dulu ya. Mbak, tolong Mbak. Adik kekurung di toilet, kita harus bantu dobrak pintunya. Udah. Ya Pak. Siapa yang ngekunci? Itu Pak, Mirsa Pak, di toilet belakang deket itu loh Pak, tangga darurat Pak. Ayo Pak. Oke. Di sini Pak. Mirsa. Tolong. Oke. Kamu tenang ya. Saya akan bukain. Ini kenapa bisa kekunci sih? Tahu. Mirsa. Astaga. Siapa yang ngunciin kamu? Ya ampun Mirsa. Siapa yang ngunciin kamu di sini? Udah. Ada handuk. Anduk. Udah, tolong kamu panggil OB yang lain nih. Tolong bersihin ini semua. Oh iya Pak, baik Pak. Sama itu cari tahu siapa yang ngunciin pintunya. Iya Pak.
Nggak apa-apa. Siapa yang kunci kamu di sini? Saya nggak perlu ini. Loh, Nirsa, baju kamu basah. Nanti kamu sakit. Nggak apa-apa, pakai aja. Saya nggak perlu. Saya tahu kamu masih kecewa sama saya, Nirsa. Tapi tolong kasih kesempatan saya untuk jelasin ke kamu kalau semua kejadian malam itu nggak seburuk apa yang kamu pikir. Dengan kerendahan hati, saya mohon Pak Reza menandatangani surat pengunduran diri saya. Kalau kamu mau resign hanya karena masalah itu, biarkan saya bertanggung jawab. Ya. Saya datang dari kampung ke kota dengan tujuan mencari suami dan anak saya. Saya rela melakukan apapun di kota ini. Tapi bukan diculik seperti kemarin. Saya minta maaf kalau selama ini saya ada salah atau saya sudah menyakiti perasaannya Pak Reza. Saya juga berterima kasih atas segala kebaikannya Pak Reza ke saya. Tapi saya mohon, terima pengunduran diri saya, Pak. Permisi. Mas? Mas? Kok bengong? Aku kayaknya butuh bantuan kamu, Ranti. Bantuan apa? Kamu pernah bilang kalau kamu udah pernah share kondisi Aurel ini di sosial media punya kamu kan? Dan kamu juga, kalau nggak salah kamu pernah bilang kamu punya teman-teman influencer yang bersedia untuk bantu kamu sebarin berita tentang Aurel, iya kan? Iya. Kenapa emang? Boleh aku live di akun kamu? Aku cuman pastiin orang-orang benar-benar tahu bagaimana kondisi Aurel saat ini. Mulai ya? Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri dulu karena saya pakai akunnya Ranti. Saya Reza Mahardika. Saya kakak iparnya Ranti dan mungkin ada beberapa followersnya Ranti dan juga teman-temannya Ranti sudah tahu bahwa Ranti punya keponakan namanya Aurel, yaitu anak perempuan saya satu-satunya. Dan mungkin teman-teman semua sudah tahu kondisi kesehatan anak saya. Makanya saya pinjam akun adik ipar saya karena saya ingin menyampaikan bahwa sampai detik ini kondisi anak saya hatinya masih 15% kapasitasnya. Jadi anak saya masih benar-benar kritis dan saya masih benar-benar membutuhkan bantuan dari siapapun yang melihat video ini. Sebagai orang tua saya sudah mengusahakan banyak hal. Ranti juga sudah bantu saya banyak hal dan
Tapi takdir masih berkata yang lain. Kami masih belum menemukan jawaban untuk keselamatan anak saya. Dan saya juga kemarin sempat khilaf dan saya hampir saja mengorbankan orang untuk mendonorkan hatinya untuk anak saya. Saya minta maaf dengan sangat. Saya khilaf dan saya sadar saya tidak akan mendapatkan kebahagiaan apapun dengan cara mengambil kebahagiaan orang lain. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga maaf saya bisa diterima. Dan yang pasti harapan saya untuk siapapun yang melihat video ini, teman-teman influencer, jika memang ada yang berbesar hati ingin menolong anak saya, tolong kasih kabar Ranti atau ke akun ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Nih, makasih ya, Uni udah ditampung di sini. Saya malah senang kok Uni tinggal di sini. Dan semoga aja Uni cepat berhasil ketemu sama Mirsa. Amin. Saking lamanya pindah dari Padang, saya sampai lupa sama Mirsa. Pasti dia sekarang makin cantik. Lebih cantik dari ibunya. Uni bisa aja. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya bisa ketemu sama yang punya rumah makan Padang ini? Oh, sebentar ya, Mbak. Ibu, ada yang mau ketemu di depan. Bentar ya, Uni. Iya. Ada apa ya? Maaf Bu kalau saya mengganggu waktunya. Saya sedang mencari pekerjaan. Dan kalau Ibu tidak keberatan, saya mau bekerja di sini, Bu. Aduh, maaf banget ya. Tapi sementara ini saya belum butuh pegawai tambahan. Tapi saya bisa bantu rapi-rapi. Saya juga bisa masak masakan Padang. Saya juga bisa bantu melayani pembeli nanti, Bu. Saya percaya kamu bisa kerja. Tapi sekali lagi maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti memang belum rezeki saya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Tadi ada yang datang lamar kerja, Uni. Anaknya sopan banget. Tapi udah saya tolak. Loh, kenapa ditolak? Kasian loh, siapa tahu dia benar-benar cari kerjaan. Harusnya ini terima aja. Nanti selama Uni ada di sini nggak usah dibayar. Kan tujuan Uni ke sini cari Mirsa. Iya nih. Ya udah kita cari ke depan, siapa tahu masih ada, ya. Iya. Yang mana orangnya ini? Tadi perempuan, pakai baju putih dan rok ungu. Udah nggak ada ya? Tapi mungkin belum rezekinya dia juga, Uni. Ibu, Pak Rifai telepon minta 20 box nasi Padangnya diantar sekarang ke Jalan Jambu. Suruh Anwar aja yang nganter ya. Anwar belum balik, dia lagi ngantar pesanan Haji Naim. Saya udah siap-siap mau jalan ke pasar ngambil pesanan tunjang. Kalau kamu sekalian bisa nggak? Nggak bisa, Ibu, soalnya beda arah, muter jauh nanti. Eni, biar Uni aja yang ngantar. Nasi boxnya udah siap kan? Sudah, Uni.
Jangan Uni, saya yang nggak enak kalau Uni yang nganter. Kan Uni baru di sini. Udah, nggak apa-apa ini, kayak ke siapa aja. Lagi pula insya Allah Uni masih inget kok jalanan Jakarta. Nanti tinggal naik angkot jurusan Kebayoran kan dari sini ya? Iya, benar. Ya udah, Uni siap-siap dulu ya. Tapi Uni beneran nggak apa-apa sendiri? Beneran nggak apa-apa. Lagi pula Uni seneng bisa jalan keluar, siapa tahu ketemu Mirsa di jalan. Terima kasih ya, Nik. Sama-sama. Mas, ngapain sih pakai minta maaf lagi kayak gitu? Ya aku memang salah, Ranti. Ya iya, tapi kan kamu udah minta maaf langsung sama Mirsa. Mas, kalau misalnya kamu minta maaf berkali-kali kayak gini, ya ada Mirsanya besar kepala dong. Enggak, aku yakin Mirsa itu bukan orang seperti itu. Aku salah, aku yang harus minta maaf. Dan aku juga udah pikirin sebelum live. Aku harus minta maaf sama dia. Semoga dia benar-benar bisa maafin aku. Astagfirullah. Kemana ibu harus mencari kamu di Jakarta ini, Mirsa? Ibu kangen banget sama kamu. Seandainya kamu bilang ke ibu kalau kamu tetap mau berangkat ke Jakarta, ibu pasti akan dampingi kamu. Jadi kita nggak perlu kepisah lagi seperti ini, nak. Sekarang ibu cuma bisa mendoakan supaya kamu bisa cepat bertemu dengan Radit dan juga Nisa. Ibu harap kamu selalu bahagia, Mirsa. Pak, tungguin, Pak. Harus bisa dapat kerjaan. Foto aku sama Bang Radit. Jangan-jangan Bang Radit. Bang! Bang Radit! Bang Radit! Bang! Bang Radit! Mirsa di sini, Bang. Bang Radit. Aku yakin cepat atau lambat Allah akan mempertemukan kita. Aku rindu sama kamu, Bang. Aku rindu sama Nisa. Boleh-boleh saja. Ini Jakarta. Iyo. Kabar. Anterin aku ketemu Mirsa, Bang. Jangan bercanda. Aku serius. Aku gak tega. Mirsa pasti datang ke Jakarta karena nyariin aku sama Nisa. Tapi kamu sekarang sudah menikah dengan Karina. Nisa juga sudah kamu ganti namanya jadi Akira. Masa lalu kamu itu dengan Mirsa sudah selesai. Kalau kamu ngelakuin, itu namanya nekat, Dit. Ya, aku akan cari cara supaya Karina dan Pak Pramana itu nggak tahu soal ini. Aku mohon, Bang. Abang harus kasih tahu Uni. Aku melakukan ini karena aku merasa harus tetap bertanggung jawab sama Mirsa. Mirsa nggak salah apa-apa, Bang. Justru dia yang banyak berkorban untuk aku. Aku akan merahasiain ini dari Karina. Karena aku sayang sama dia.
Dan aku nggak mau nyakitin perasaannya. Bang, kalau abang ada di posisi aku, abang pasti tahu rasanya. Dan aku yakin abang akan melakukan hal yang sama. Istri satu aja belum punya, apalagi 2. Aku udah lebih dari 7 tahun ninggalin Mirsa. Perempuan yang paling aku cintai, Bang. Ibu kandungnya Nisa. Aku gak mungkin terus-terusan menghindar dari dia. Ya sama aja kan. Kamu sudah 7 tahun menikah dengan Karina. Masa kamu tega ngelakuin itu ke dia? Ya, tapi 7 tahun itu, Bang. Lagi ngomongin apa? Ya, Bang Markum lagi curhat. Saya duluan ya, Dit. Karina, ngantuk. Ngomongin apa sih, Mas? Serius banget? Enggak kok. Sampai kesebut 7 tahun gitu. Mas? Mas? Aduh, bentar. Udah nih, biarin Bibi aja yang rapiin. Aku obatin kamu dulu ya. Kamu tuh lagi mikirin apa sih, Mas? Aku tuh tahu kalau kamu tuh lagi gelisah, stres mikirin sesuatu. Kenapa kamu mikir sampai ke situ? Aku nggak cuma setahun 2 tahun kenal kamu, Mas. Aku kenal kamu lebih lama dari yang kamu pikir. Aku tahu kalau kamu lagi gelisah, kamu lagi stres. Kalau kamu belum mau ngomong sama aku, cerita sama aku ngerti kok. Tapi tolong, jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku. Karina, tunggu. Kamu jangan salah paham. Gak ada yang aku tutupin dari kamu. Ya, terus kenapa kamu berubah, Mas? Mungkin selama ini aku gak banyak protes. Aku lebih milih diem. Tapi sebenarnya aku tuh selalu perhatiin sikap kamu. Dari mulai aku ngomongin tentang Mirsa, kamu ngomong sama Mama di luar, terus sekarang kamu ngomong sama Bang Markum, diem-diem, ngomongin sesuatu yang serius. Kamu tuh sebenarnya lagi nyembunyiin apa sih, Mas? Aku cuma... Jangan pernah anggap aku itu bodoh dan gak tahu apa-apa ya. Aku mau tidur sama Akira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kemana aja sih, Mir? Lah pergi dari tadi kagak balik-balik. Gua mah nungguin sampai deg-degan. Gua takut lu nyasar lagi. Untungnya lu pulang kagak ngapa-ngapa. Maaf ya, Mpok. Tadi habis saya ngajuin pengunduran diri di kantor, saya udah sempat pulang ke rumah. Saya ganti baju. Tapi Mpoknya belum pulang dari Sanggar. Terus lu pergi kemana lagi? Saya cari kerja. Tapi belum rezeki. Yang sabar ya, Mir. Ya udah, saya ke kamar dulu ya, Mpok. Sini duduk. Duduk sini. Duduk. Ada apa? Nih, lihat dah. Ada video viral dari bos lu yang ganteng, Mir. Saya juga kemarin sempat khilaf dan saya hampir saja mengorbankan orang untuk mendonorkan hatinya untuk anak saya. Saya minta maaf dengan sangat. Saya khilaf. Lu masih ngambek aja lu sama bos lu yang ganteng ini? Ya elah, Mir. Ambek lu gedein. Dia kan udah minta maaf berkali-kali, Mir. Gua aja yang ngeliatin aja udah pegel.
Saya cuma nggak mau berurusan lagi aja sama dia, Mpok. Saya kecewa. Bisa-bisanya lu kecewa sama orang ganteng. Yaudah, saya ke kamar dulu ya. Ngomongin apa sih, Mas? Serius banget? Enggak kok. Sampai kesebut 7 tahun gitu. Mas? Aku yakin perubahan sikap Mas Radit ada hubungannya dengan pernikahan kita. Ya, tapi 7 tahun itu, Lagi Bang. ngomongin apa? Tadi dia menyebut 7 tahun yang lalu. Itu artinya saat awal-awal kita menikah. Kakak penari. Ya Allah sayang. Saking senangnya kamu ketemu kakak penari tadi. Sampai ke bawah tidur. Sebagai orang tua saya sudah mengusahakan banyak hal. Tapi takdir masih berkata yang lain. Kami masih belum menemukan jawaban untuk keselamatan anak saya. Saya juga kemarin sempat khilaf dan saya hampir saja mengorbankan orang untuk mendonorkan hatinya untuk anak saya. Saya minta maaf dengan sangat. Saya khilaf. Mirsa seneng, ibu udah sehat lagi. Iya, ibu juga seneng. Sini duduk. Mirsa, ibu bisa sehat kayak gini lagi karena ada orang baik yang kasih sebagian hatinya untuk ibu. Mirsa itu sama siapapun, kapanpun harus berbuat baik, ya. Supaya orang lain itu bisa bahagia kayak kita. Janji ya. Aku juga seorang ibu yang punya anak seusia Aurel. Apapun pasti akan aku lakukan demi anakku. Sama seperti Pak Reza. Aku harus bantu Pak Reza. Oh, maaf. Anda keluarga pasien Aurel? Bukan, Sus. Saya mau menanyakan soal prosedur pendonoran hati untuk Aurel. Oh, mari ikut saya. Karina. Tunggu. Aku udah mau jalan, Mas. Takut akhirnya telat. Aku mau ngomong sebentar aja. Pak Eben. Sayang, duluan ke mobil ya sama Pak Eben. Nanti Mama nyusul. Antar ke mobil duluan ya. Kira, belajar yang pintar ya. Iya, Pak. Bye. Kamu kenapa sih, Nak? Kamu yang kenapa? Kamu jangan salah paham soal semalam. Gak ada yang aku tutupin. Kita udah menikah berapa lama? 7 tahun, Nak. Kita udah harus saling mengerti. Seharusnya kamu tahu aku ini orang seperti apa. Ya, kecuali kali ini, Mas. Kamu berubah. Halo, Pak. Ada masalah apa, Karin? Gak ada apa-apa, Pak. Tapi Papa lihat kalian serius.
Cuma lagi bahas hal biasa aja kok. Ya udah, aku jalan dulu, Pak. Takut akhirnya telat. Aku pamit dulu ya. Aku nggak mau Papa tahu masalah ini. Jadi begini Bu Mirsa, pasca operasi itu Ibu nggak boleh capek-capek. Nanti akibatnya bakal kayak pendarahan atau yang lain-lainnya, itu bahaya. Dan Ibu harus jaga pola makan biar cepat pulih. Dan harus istirahat juga yang cukup ya Bu. Suster, peralatannya disiapkan. Baik dok. Mari Bu, kita cek medikal dulu. Iya, baik dok. Suster, tolong antarkan ke dokter Adam ya. Baik dok. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Hasilnya sudah keluar. Kecocokan organ Anda dengan Aurel positif. Alhamdulillah. Jadi kapan bisa mulai transplantasinya ya dok? Secepatnya Bu. Serius dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kapan transplantasi hatinya dok? Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih dok. Mas? Sebentar lagi perjuangan kita untuk kesembuhan Aurel selesai. Dokter barusan bilang kita udah dapat pendonor hati untuk Aurel. Kamu serius? Dan katanya malam ini operasinya akan berlangsung. Aku mau ke rumah sakit. Aku harus ketemu sama dokter. Aku harus ketemu sama pendonornya. Aku harus berterima kasih sekali sama dia. Ya, aku ikut ya. Ayo. Sudah selesai, Bu? Sebentar lagi, Sus. Sus, saya boleh tanya? Silakan, Bu. Apa bisa kalau data saya ini dirahasiakan dari keluarga pasien? Tolong jangan kasih tahu ke mereka. Bisa, Sus? Bisa, Bu. Kalau memang itu permintaan Ibu, kami akan menjaga kerahasiaan data Ibu. Terima kasih ya, Suster. Mas, aku ke toilet dulu ya. Kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Oke. Silakan Ibu langsung tanda tangan di situ aja ya. Permisi, Suster. Ya, Pak. Saya mau ketemu sama pendonor hati anak saya, pasien atas nama Aurel. Ada di ruangan ini, Pak. Oh, ruangan ini? Ya. Boleh saya masuk? Boleh, Pak. Silakan. Ya, terima kasih.
Terima kasih, Sus. Sama-sama, Bu. Permisi, Sus. Iya, ada apa, Pak? Saya mau ketemu sama pendonor hati anak saya atas nama Aurel, bisa? Maaf, nggak bisa, Pak. Loh, kenapa? Saya papanya Aurel, saya cuma mau berterima kasih sama pendonornya. Karena pihak pendonor meminta kami untuk merahasiakan data dirinya, Pak. Boleh suster coba bicara sama beliau. Saya cuman mau kenal aja sama orang baik yang sudah mendonorkan hatinya untuk anak saya. Maaf, Pak. Sekali lagi nggak bisa. Kami hanya menghargai permintaan pendonor. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Oke. Sus, maaf ya, Sus. Saya buru-buru. Biar saya bantu. Oh iya. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Halo, Ranti. Ini aku ada di dekat ruangannya Dokter Adam. Oke, aku ke sana. Hai, Ranti. Gimana, Mas? Udah ketemu sama pendonornya? Siapa namanya? Orang yang minta dirahasiakan identitasnya. Jadi aku nggak bisa ketemu sama dia. Ya, kamu nggak bisa bilang makasih langsung dong. Kalau aku ketemu sama orangnya bukan cuma terima kasih yang bakal aku ucapin sama dia, Ranti. Aku bakal kasih imbalan apapun yang dia minta. Orang ini kayak malaikat penyelamatnya Aurel. Aku yakin orangnya pasti baik dan tulus banget mau nolongin Aurel, Mas. Udah. Pokoknya sekarang kamu jangan jadi kepikiran kayak gini. Kamu harus fokus karena nanti malam itu Aurel akan operasi. Kamu udah ketemu Dokter Adam? Aku kayaknya mau sholat dulu sebelum operasi. Setelah itu aku baru ketemu sama Dokter Adam. Ya. Ya udah, aku ke Aurel ya. Oke. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba memohon kebaikan atas yang telah hamba lakukan untuk kesembuhan anak Pak Reza. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Maka ampunilah hamba yang sudah berputus asa. Padahal pertolonganmu begitu dekat. Dan Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Mudahkanlah segala prosesnya ya Allah. Lancarkanlah operasinya agar Aurel bisa sembuh. Berkahilah Aurel dengan ridhomu. Seperti Engkau meridhoi anak hamba Nisa. Entah ada di mana sekarang ini. Dan lembutkanlah hati Mirsa agar mau memaafkan hamba. Hamba sangat menyesali perbuatan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mirsa? Kamu ngapain di sini? Pak Reza nggak boleh tahu kalau aku pendonor buat Aurel. Kamu sakit? Lagi mau berobat? Saya antar ya? Enggak, Pak. Permisi. Tunggu. Terus kamu ngapain di rumah sakit? Saya rasa itu bukan urusan Bapak. Mirsa, tolong kasih tahu saya. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu percaya saya tidak sejahat itu? Kamu udah lihat video saya? Sudah ada orang baik yang mau mendonorkan hatinya untuk anak saya.
Dan sebentar lagi anak saya akan sembuh berkat orang itu. Orang itu benar-benar orang yang berhati, malaikat. Kamu mau lihat Aurel sebentar supaya kamu percaya? Saya antar ya. Maaf Pak, tapi saya masih banyak urusan. Permisi. Saya tahu kamu masih marah sama saya. Tapi saya nggak akan berhenti untuk minta maaf. Ya Ranti. Mas, kamu di mana? Oh ya udah langsung ke bagian administrasi aja ya. Tadi kata suster, soalnya Aurel itu udah siap untuk dibawa ke ruang operasi. Jadi harus ada beberapa dokumen yang harus tanda tanganin. Oke, aku kesana. Akhirnya sayang. Langsung cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, doa terus tidur, ya? Oke. Good night sayang. Good night juga Mama. Sana. Karina. Ada sesuatu yang mau Papa tanyakan sama kamu. Jangan-jangan Papa mau nanyain soal masalah aku sama Mas Radit. Karin, kamu dengar Papa kan? Iya Pak, tapi maaf banget aku capek. Seharian aku nemenin Akira sampai tadi dia les. Aku langsung istirahat ya. Karin. Kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Papa. Karin lagi ada masalah sama Radit. Aku sama Mas Radit baik-baik aja kok, Pak. Karin yakin nggak ada lagi yang disembunyikan dari Papa? Pak, di dalam rumah tangga itu normal kalau ada argumen. Jadi kalau aku ada masalah sama Mas Radit, kita bakal selesain kok. Tapi kamu bisa cerita sama Papa apa masalahnya kan? Pak, please, kasih aku ruang untuk nafas, untuk mikir. Papa tenang aja ya. Aku sama Mas Radit baik-baik aja. Kalaupun kita ada masalah, kita bisa handle kok. Ya. Papa kayaknya makin curiga kalau aku nyembunyiin sesuatu. Aku gak mau Papa sama Karina tahu kalau selama ini Mirsa masih menjadi istriku dan dia sekarang jadi temannya Karina. Ya udah, aku masuk dulu. Good night, Pak. Good night. Kalau sampai aku tahu Radit menyakiti Karina, aku tidak akan pernah maafin dia. Nah, makasih ya. Kamu gak cerita sama Papa kalau kita lagi ada masalah. Dan aku setuju. Kalau masalah ini memang seharusnya kita handle berdua aja. Aku gak cerita sama Papa kalau kita itu ada masalah, bukan berarti aku mau selesain sama kamu berdua aja. Karena aku tahu kalau aku cerita sama Papa, Papa pasti belain aku dan hidup kamu gak baik-baik aja, Mas. Nah, aku mohon, kamu jangan perpanjang masalah ini lagi, yang akan jadi lebih rumit. Kamu bilang aku yang memperpanjang masalah. Yang ada kamu, Mas. Kamu yang gak jujur sama aku. Aku kecewa sama kamu. Tunggu, Nak. Aku nggak bermaksud nuduh kamu. Karina.
Bu, sekarang kita ke ruang operasi ya. Ibu sudah siap kan? Tenangkan hatiku ya Allah. Lancarkanlah operasiku dan selamatkanlah kami berdua sampai sehat kembali. Sus, sebentar, boleh sebentar ya? Orang, sayang jangan sayang. Kamu kuat ya nak. Papa tahu kamu selalu kuat selama ini, terima kasih. Tapi Papa minta kali ini kamu kuat. Kamu harus kuat. Papa janji habis ini kamu akan benar-benar sehat. Kamu bisa main lagi sama Papa. Main lagi sama teman-teman Aurel. Kamu gak usah takut. Papa dan Onti Ranti akan selalu jagain kamu. Dan akan selalu doain kamu. Kuat ya. Maaf Pak, kita harus segera masuk ruang operasi. Saya mau doa dulu buat anak saya. Baik Pak. Ya Allah, lancarkanlah operasi anak saya. Lancarkanlah juga operasi orang yang akan mendonorkan hatinya untuk anak saya. Berikan kekuatan dan juga kelancaran untuk mereka. Oke. Sus. Tunggu. Sebelum kita mulai operasi, baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ibu Mirsa, sebentar lagi kita akan memasukkan obat bius ke cairan infus. Nggak sakit kok. Ibu hanya merasakan seperti tidur biasa. Apa Ibu sudah siap untuk melakukan operasi? Baik, kita akan lakukan operasi, Pak. Tenangkan hatiku ya Allah. Lancarkanlah operasiku. Dan selamatkanlah kami berdua sampai sehat kembali. Relax, pejamkan mata. Kita mulai.
Yuk, kita pindah ke pasien berikutnya. Udah, suntik. Suntik, Bos. Mas, duduk dong. Kamu harus tenang ya. Aku masih belum bisa tenang, Ranti. Aku nggak bisa duduk sebelum aku tahu gimana kondisinya Aurel sekarang. Udah, sini. Tenang dulu. Udah, duduk dulu ya. Duduk dulu dong. Dengerin aku. Kamu nggak perlu khawatir. Aurel ditangani oleh tim paramedis terbaik di rumah sakit ini. Ya, kondisi Aurel dan pendonornya juga tadi stabil, Mas. Aku yakin banget kalau operasinya ini akan berjalan lancar dan semuanya akan berhasil. Makasih, Ranti. Makasih karena kamu selalu ada di samping aku, selalu ada di samping Aurel. Semua operasi ini bisa berjalan lancar juga karena support dari kamu. Ya, ini semua udah kewajiban aku, Mas, untuk menjaga Aurel. Aku ngelakuin semua ini karena aku tulus menyayangi kalian berdua. Dan ini semua demi Kak Bella. Makasih, sekali lagi makasih. Mas, operasinya udah selesai. Dok, gimana kondisi anak saya? Dan juga pendonor hati anak saya. Dok, gimana kondisi anak saya? Dan juga pendonor hati anak saya. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar dan berhasil. Dan kondisi Aurel juga pendonornya juga stabil. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawa anak saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena kamu sudah melindungi pendonor anak saya. Terima kasih ya Allah. Kapan Aurel bisa keluar, Dok? Sebentar lagi, Pak. Saat ini Aurel masih di ruang pemulihan. Jika sudah dipastikan aman, dia akan segera dipindahkan ke ruang perawatan. Dok, sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali karena dokter sudah menyelamatkan nyawa anak saya. Ya, sama-sama Pak Reja. Dan ini semua atas pertolongan Allah semata. Saya sebagai dokter hanya perantara saja. Permisi, Pak. Dok, apa saya sudah boleh ketemu dengan pendonor anak saya? Saya cuma mau berterima kasih, Dok. Karena saya ngerasa berdosa kalau saya belum berterima kasih, Dok, karena beliau benar-benar tulus menyelamatkan anak saya tanpa perantara apapun. Mohon maaf, Pak Reja.
Bapak tidak bisa menemukan pendonornya. Karena hal ini atas permintaan khusus dari pendonor. Dan saya sangat menghormati keinginan beliau. Permisi Pak, Bu. Ya, terima kasih dok. Nggak usah kecewa ya Mas. Pokoknya kita harus menghormati permintaannya. Yang penting kan sekarang kita doain Aurel dan pendonornya itu selalu sehat dan cepat pulih. Iya. Ya. Aku cuma mikir pendonor hati Aurel pasti dia adalah orang yang mempunyai hati seperti malaikat. Aurel. Sebentar, Yesus. Sayang, anaknya Bapak, anak kuat ya Pak. Terima kasih sayang, terima kasih karena kamu udah berjuang buat Bapak. Kamu cepet bangun ya sayang. Bang Markum, tunggu sebentar Bang. Saya mau ngomong. Iya. Saya yakin Bang Markum kan gak akan nutupin apapun dari saya. Tolong jawab jujur ya Bang. Sebenarnya suami saya lagi ngerahasiain apa? Ada apa ini ya? Saya semakin nggak ngerti. Karina, pokoknya kamu tenang aja. Ponakan saya yang ganteng itu nggak akan mungkin berbohong sama istrinya. Tapi hati kecil saya tuh yakin banget ada yang dia rahasiain dari saya. Itu perasaan kamu aja. Jadi Bang Markum gak akan ngomong juga nih. Padahal saya udah percaya banget sama Bang Markum. Saya udah nganggep Bang Markum seperti abang saya sendiri. Dan gak harusnya ada rahasia di antara kita, tapi ternyata saya salah. Bang Markum memang nggak tahu apa-apa, nak. Bang Markum, istirahat aja. Aku mau ngomong sama Karina. Selamat malam. Untung aja ditolongin sama Radit. Udah kayak diinterogasi polisi. Nah, dengerin penjelasan aku dulu. Lagi gak mood denger kamu menjelasin apapun. Sampai kapan kamu bersikap kayak begini ke aku? Gak tahu. Kan kamu sendiri yang mulai. Aku tahu. Aku udah bikin kamu berpikir secara berlebihan. Kamu harus tahu satu hal, nak. Aku nggak pernah punya niat untuk nyakitin kamu. Terus maksud kamu ngomong 7 tahun sama Bang Markum tuh apa? Itu sebenarnya aku udah mau separasin kamu. Tapi karena kamu udah salah sangka duluan, jadi gagal deh. Maksudnya? Nah, aku tuh sebenarnya punya rencana untuk ngerayain anniversary kita yang ke-7. Tapi apa yang kamu dengar dari omongan aku dan Bang Markum itu nggak lengkap. Cuma sebagian aja. Ya jadi gagal deh semuanya rencana aku. Maafin aku, Mas.
Aku udah naruh curiga di kamu. Gak apa-apa. Malah jadi surprise-nya gagal deh. Aku gak suka berantem sama kamu. Gak apa-apa. Ini udah bagian dari pernikahan. Justru kalau misalkan kita ada cemburu, curiga, itu tanda sayang. Tapi jangan sering-sering. Tapi aku serius. Jangan marah lagi sama aku. Ya. Maaf ya. Pak Reza telepon. Aku angkat dulu ya. Assalamualaikum, Pak Reza. Gimana? Waalaikumsalam, Pak Radit. Maaf saya mengganggu malam-malam. Saya cuman mau kasih kabar kalau anak saya Aurel sudah mendapatkan donor, Pak, dan bahkan sudah menyelesaikan operasi transplantasi hati. Alhamdulillah, Aurel udah dapat pendonor. Terus sekarang keadaannya Aurel gimana setelah operasi, Pak Reza? Kondisinya sudah stabil, Pak, dan sekarang sedang masa pemulihan. Akira pasti senang banget dengar kabar ini, Pak Reza. Saya akan ajak Akira untuk jenguk Aurel secepatnya ke rumah sakit. Saya yakin Aurel juga pasti senang sekali kalau Akira datang untuk menjenguk. Ya sudah, Pak. Saya tutup dulu teleponnya karena biar Pak Radit istirahat, ini sudah malam. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Reza. Maafin aku, Karina. Aku terpaksa harus terus bohong sama kamu. Aku nggak bisa berani jujur sama kamu kalau 7 tahun aku ninggalin Mirsa. Dia adalah istri pertamaku. Dan sampai detik ini aku masih mencintainya.